Yang penting siswa terkenang terkesan. Sejarah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya enggak kompak. Coba PSHT dengan suara gebrakannya, mari sama-sama jawab salamnya yang kompak. Kalau boleh saya pantun boleh? Boleh saya pantun? Boleh. Anak ayam kepala tiga. Ih, cakep dari mana anak ayam kepala tiga? Takut saya mah, ada anak ayam kepalanya. Pernah ngelihat anak ayam kepalanya tiga? Enggak pernah. Anak ayam kepala tiga, insya Allah yang jawab salam semuanya masuk surga. Amin. Saya ulang lagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil arabi wal ajami, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ayo teman-teman semuanya, ketika disebutkan nama Nabi, hendaklah kita berlomba-lomba berkencang-kencang membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil arabi wal ajami, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, amin. Ayo. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina fid din, waliman ahsana ilaina, waliman awsana bid-du'a, wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir khususan ila jami'i arwahi almarhum almarhumah jamaah PSHT. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tak lupa juga yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil khusus kepada Dewan Kepengurusan PSHT. Yang pertama yang kami hormati dan yang kami muliakan, khususnya kepada pendiri PSHT 1903 Eyang Suro Dwi Rio yang kita kenal dengan Muhammad Masdani. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahannya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi amalan ibadahnya diterima oleh Allah. Dan tak lupa juga yang kami banggakan dan yang kami cintai, pendiri PSHT Ki Hajar Harjo Utomo sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Mudah-mudahan beliau juga mendapatkan kedudukan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berhasil membimbing dan membina kita semua. Tak lupa juga yang kami hormati wabil khusus Ketua Cabang
Kanjeng Raden Tumenggung, yaitu Bapak Purwaka Eskom. Dan tak lupa juga yang kami hormati Dewan Penasehat Kang Mas Kanjeng Raden Tumenggung, Bapak Supriyadi beserta jajaran kepengurusan cabang lainnya. Mudah-mudahan ketua-ketua kita, pengurus-pengurus PSHT cabang Kabupaten Tangerang Pusat Madiun ini selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan wabil khusus yang kami cintai kepada seluruh keluarga besar PSHT yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak berkesempatan hadir karena ada halangan. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga yang kami hormati segenap kepanitiaan, wabil khusus kepada tim hadrah serta kepada tim sound system. Mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka bermuajah di tempat ini dalam rangka melaksanakan halal bihalal. Tahu halal bihalal, Pak? Halal bihalal itu diambil dari kata bahasa Arab, artinya halalun bihalalin, saling menghalalkan ataupun saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Adanya terdiri halal bihalal, terjadinya halal bihalal itu disebabkan karena adanya Ramadan. Adanya halal bihalal setelah terjadi peristiwa Idul Fitri. Benar nggak? Kalau tidak ada Ramadan dan tidak ada Idul Fitri, maka tidak akan muncul tema yang seperti ini, yaitu halalun bihalalin. Dan ini adalah satu prestasi yang dibuat oleh orang-orang yang soleh, ciri khas daripada bangsa Indonesia setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri untuk kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang belum berjumpa ketika lebaran, ada yang mudik, mungkin ketika hari raya Idul Fitri ada yang belum sempat bersilaturahmi. Maka dengan kejadian halal bihalal ini kita dikumpulkan dalam satu tempat. Tujuannya adalah agar kita bisa saling memaafkan. Itulah fungsi daripada halal bihalal. Dan alhamdulillah halal bihalal ini pada hakikatnya adalah tujuannya menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Halal bihalal ini memiliki tujuan mendamaikan orang yang belum berdamai. Halal bihalal ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan. Maka alhamdulillah tema halal bihalal pada malam hari ini adalah mari satukan tangan, satukan hati dan saling memaafkan di hari yang fitri agar terjalin persaudaraan yang kuat. Maka tema ini sesuai dengan keadaan halal bihalal. Maka kita sudah seharusnya bahwasanya selaku umat Islam harus bisa beribadah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu melaksanakan silaturahmi. Jadi silaturahmi ini adalah perintah siapa, Pak? Perintah Allah. Silaturahmi ini adalah perintah Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin pada hakikatnya adalah bersaudara. Ini kita dipanggil oleh Allah ikhwatun. Kalimat ikhwatun itu memiliki makna persaudaraan yang memiliki hubungan darah, namanya ikhwah. Di dalam ilmu bahasa Arab, ikhwatun dengan ikhwanun itu berbeda. Diambil dari kata mufradnya akhun. Mufradnya akhun bisa dijamakan ikhwatun, bisa dijamakan ikhwanun. Perbedaannya di mana? Kalau ikhwanun adalah persaudaraan yang tanpa memiliki hubungan nasab atau hubungan darah, namanya ikhwanun. Saya sama bapak punya hubungan darah nggak kita? Ada hubungan nasab nggak? Tidak ada.
Tetapi Allah sangat sayang kepada kita, cinta kepada kita. Allah menyebut bagi orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah bersaudara, bagaikan saudara kandung. Kita yang beriman dianggap sebagai saudara kandung. Apabila yang satu sakit, maka tentu kita merasakan rasa sakitnya. Apabila yang lain sedih, kita pun merasakan kesedihannya. Tapi kalau ikhwanun, saudara yang tanpa memiliki hubungan darah, digambarkan juga di dalam Al-Quran. Bagaimana contohnya di dalam Al-Quran? Innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir, yang melakukan pelampauan batas, yang berbuat boros, maka itu adalah temannya atau saudaranya setan. Kita sama setan saudara enggak, Pak? Saudara enggak? Enggak. Mau nganggap setan saudara? Kita udah kenal belum sama setan? Belum, kita belum kenal sama setan. Iya, siapa bilang kita udah kenal sama setan? Kalau kita udah kenal sama setan, kita tahu innahu aduwwum mubin. Setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Bahwasanya sesungguhnya setan itu menyuruh kita untuk melakukan perbuatan keji dan menyuruh kita untuk melaksanakan perbuatan mungkar. Tetapi coba kita lihat sekarang, mana diri kita yang lebih banyak melakukan dosa atau amal soleh? Dosa atau amal soleh? Saya yakin setiap hari tidak luput diri kita banyak dosa, banyak salah dibandingkan dengan amal solehnya kita. Makanya ketika kita melakukan perbuatan dosa, tandanya kita belum kenal kepada setan. Kalau kita udah kenal kepada setan, maka nggak berani kita melakukan dosa. Oh, ini perbuatan setan, saya jangan ikut. Benar nggak, Pak? Jadi kita intinya belum kenal sama setan. Makanya di PSAT kita diajarkan bagaimana cara mengenal diri, persatuan setia hati, qalbun kita yang dibentuk, hati kita yang dibentuk agar terjalin persaudaraan yang erat, agar terjalin persaudaraan yang kuat. Sebagaimana firman Allah tadi, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Saudara bagaikan saudara kandung, saudara bagaikan saudara yang memiliki keturunan, saudara sedarah, disebut dengan sayangnya oleh Allah ikatan kita. Makanya bagi yang memeluk agama Islam, boleh kita memiliki idola yang berbeda, boleh kita memiliki ras yang berbeda, silahkan pendapat kita berbeda, silahkan suku kita berbeda, tapi ingat tujuan kita adalah sesama manusia, saling menjalin silaturahmi, saling mempererat saudara. Siapapun idolanya, tidak melihat rasnya, tidak melihat sukunya, tidak melihat agamanya. Ketika Allah menciptakan manusia, maka kewajiban bagi kita adalah menjalin persaudaraan. Makanya di dalam PSAT saya salut bercerita tentang PSAT tadi teman saya, bahwasanya di sini kita menerima siswa baik yang muslim maupun non muslim, baik yang orang Jawa maupun orang Sumatera, tidak mengenal suku, tidak mengenal budaya, tidak mengenal ras, semuanya sama di dalam PSHT. Tidak ada yang merasa jabatannya tinggi, tidak ada yang merasa jabatannya rendah. Bagaikan semboyan, berdiri sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rata. Jadi semboyan itulah yang dipegang oleh PSHT. Sehingga alhamdulillah di dalam PSAT saya lihat baik yang menjadi ketua cabang maupun yang menjadi anggota ataupun yang masih siswa, semua pakaiannya sama, serba-serba hitam. Benar nggak, Pak? Ada di sini yang anggota PSAT seragamnya baju merah? Nggak ada. Semuanya kita hitam. Alhamdulillah. Kecuali tim hadroh seragamnya merah. Ya berarti ini ketahuan bukan anggota PSAT. Yang baca qori tadi seragamnya PSHT, yang baca tilawah
Sari tilawah alhamdulillah dari anak-anak PSHT. Alhamdulillah di dalam PSHT berarti bukan hanya dididik menjadi seorang pendekar, bukan hanya ahli di dalam silat, tapi juga ahli di dalam sholat. Bener gak? Diajarkan tentang sholatnya di sini. Disuruh sholat nggak kalau sebelum latihan? Sholat dulu apa latihan dulu? Sholat dulu. Kalau ada yang nggak sholat terus tiba-tiba ikut latihan, ada punishmentnya nggak? Ada hukumannya nggak? Ada, bener? Oh, luar biasa. Ini satu ajaran yang sangat mendidik kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi bangsa. Di saat kita, agama kita, umat Islam terombang-ambing dengan keadaan sosial politik, bagaimana dulu waktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadinya ikhwatun itu, sehingga ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Yasrib, yang pada waktu itu disebut kota Yasrib, yang saat ini disebut kota Madinah. Ketika umat Islam hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, semua terjadi orang-orang muhajirin, mereka dalam keadaan susah. Mereka hijrah ikut Nabi, meninggalkan hartanya, meninggalkan jabatannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan dagangannya, bahkan meninggalkan keluarganya, rela demi mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memiliki siasat bagaimana untuk menyatukan antara kaum pendatang dengan kaum pribumi. Ini awal mulanya persaudaraan yang dibentuk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kebudayaan, berbeda suku, berbeda daerah, disatukan antara orang Mekah dengan orang-orang Madinah, sehingga orang-orang Mekah yang disebut dengan kaum muhajirin ditolong dan diselamatkan oleh orang-orang Ansor. Tuh, awal mulanya terjadi peristiwa persaudaraan yang erat diciptakan dan dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yakin pendiri kita menginginkan kepada kita semua untuk kita bisa menjalin persaudaraan yang kuat. Selama matahari tadi terbit dari barat, selama bumi ini masih kita pijak, maka persaudaraan adalah yang nomor satu bagi kita. Betul? Jadi kalau di antara kita pada malam hari ini dengan tema halal bihalal memperkuat persaudaraan, masih ada yang gondok-gondokan, masih ada yang memiliki dendam, masih ada yang memiliki kecemburuan, maka berarti belum masuk ilmunya tentang PSHT. Berarti belum masuk ajarannya yang ada di dalam PSHT. Maka saya menginginkan kepada siswa di sini, ikuti apa yang menjadi suri tauladan daripada guru-guru PSHT. Mereka memberikan contoh kepada kita, seragamnya sama, duduknya sama, tidak berbeda dengan kita. Ini menandakan bahwasanya kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Benar nggak Pak? Nih ajaran PSHT. Insya Allah dengan kita berkumpul seperti ini, saling bersilaturahmi menjadi perintah Allah. Insya Allah Nabi memberikan jaminan kepada kita. Apa jaminannya dengan kita bersilaturahmi? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi, siapa orang yang ingin dipanjangkan, yang ingin diluaskan rizkinya, wa yunsa fi asarihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka hendaklah dia menjalin silaturahmi. Maka hendaklah kita menjalin silaturahmi, maka hendaklah kita menjalin persaudaraan yang kuat. Selama ini kalau hidup kita susah, maka berarti tandanya kita kurang ibadah dengan silaturahmi. Makanya alhamdulillah nih kita dikumpulkan dalam satu acara halalun bihalalin. Maka bagi siapa saja yang pernah memiliki salah, meminta maaf jangan pernah malu, dan juga memaafkan jangan pernah berbesar hati, karena itu adalah perbuatan yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang yang soleh. Maka pada malam hari ini ayo kita berlapang dada saling memaafkan. Karena kadang-kadang orang memaafkan tapi masih diingat kejelekan dan keburukannya. Benar nggak Pak?
Ada yang begitu, ada yang begitu. Meminta maaf, dimaafkan pada malam hari ini, tapi dia bilang, oh saya nggak pernah bisa lupa dengan kesalahan kamu kepada saya. Berarti tandanya kita memaafkan belum berlapang dah, belum tulus kita memaafkannya. Seorang suami wajib meminta maaf kepada istri, seorang istri juga wajib meminta maaf kepada seorang suami. Seorang guru harus meminta maaf juga kepada seorang murid, seorang murid juga wajib meminta maaf kepada seorang guru. Ini makanya di dalam kita melaksanakan acara halal bihalalun ini, tujuan dan tidak lain adalah agar persaudaraan kita satu dengan yang lainnya semakin kuat. Tidak ada perbedaan di antara kita. Jangan biarkan teman kita sedih, jangan biarkan teman kita susah, jangan biarkan dia dalam keadaan terpojok. Biasanya hal yang paling pertama kali terputusnya tali silaturahmi yaitu adalah akibat kita saling membuli. Nih, yang menyebabkan terputusnya kita silaturahmi adalah sebab kita saling membuli. Makanya diharamkan membuli itu, saling menghina itu diharamkan. Contohnya bagaimana? Dicontohkan ketika iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis mengejek Nabi Adam. Tuh, makanya saya yakin di dalam ajaran PSAT tidak akan mungkin diajarkan tentang saling membuli. Benar nggak? Iblis membuli Nabiullah Adam alaihissalam, mengejek Nabiullah Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana engkau menyuruh saya sujud kepada Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam diciptakan oleh engkau dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Tanah di mana-mana pasti di bawah api. Sehingga diejek Nabi Adam, kamu diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api, enak aja. Sehingga Allah mengeluarkan iblis menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari alam sorga. Makanya bagi siswa-siswa PSHT, jaga silaturahmi ini, jangan pernah satu dengan yang lainnya ada kalimat saling mengejek, ada kalimat saling membuli. Biasanya terjadi dan terputusnya silaturahmi awalnya adalah saling bercanda dengan kalimat ejek. Ujung-ujungnya adalah timbulnya permusuhan, ujung-ujungnya timbul rasa dendam. Makanya bagi kita pada malam hari ini, ayo sama-sama yang pernah memiliki salah, baik kepada guru, pembina, pembimbing, ataupun kepada satu dengan yang lainnya sesama teman, harus berlapang dada pada malam hari ini. Maka insya Allah PSHT akan dirahmati oleh Allah jauh lebih maju dari yang sekarang. Makanya kita harus berlapang dada. Ayo ilmu PSHT terapkan di dalam dada kita. Sekarang ini persatuan kita sudah mulai goyang. Sekarang ini persaudaraan kita sudah mulai bercerai-berai. Benar nggak Pak? Yang satu memiliki dukungan, dia berkata, oh dukungan saya lebih baik. Yang satu lagi memiliki dukungan saya lebih baik. Boleh kita berbeda pilihan, tapi persaudaraan kita sesama anak bangsa ini yang harus kita jaga. Maka PSAT harus menjadi pelopor untuk mempersatukan bangsa dan negara ini. Insya Allah nanti organisasi yang lainnya akan mencontoh apa yang menjadi nilai-nilai budi pekerti di PSHT. Kalau kita menjaga persaudaraan di dalam PSHT, tidak lagi ada sifat saling dendam. Jaminan dari Nabi Muhammad yang menjaga silaturahmi, rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah. Maka insya Allah yang tadinya susah, tidak punya pekerjaan, insya Allah setelah kita memaafkan pada malam hari ini, yang dalam keadaan sempit rezeki, pulang dari sini insya Allah diluaskan rezekinya. Min haitsu la yahtasib, dapat rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga. Jadi kalau selama ini hidup kita
Jangankan untuk beli rumah, bayar cicilan anak sekolah aja sangat berat, untuk makan aja sangat susah. Coba perkuat silaturahmi kita dengan yang lainnya. Coba apabila kita memiliki salah, saling meminta maaf kepada teman kita, maka insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Karena persaudaraan silaturahmi adalah salah satu pembuka pintu rizki buat kita. Bener nggak Pak? Jadi makanya terapkan ilmu PSHT. Ini yang saya harapkan. Jadi kalau seandainya pada malam hari ini masih ada yang belum berlapang dada, dia sudah memaafkan tapi belum melupakan, maka rugi kita Pak. Jadi kita memaafkan harus melupakan. Karena tingkatan yang paling tinggi di dalam memaafkan adalah melupakan. Kalau memaafkan belum tentu melupakan, bener nggak? Bapak misalkan sama anaknya, sama istrinya marah, terus kemudian istri minta pisah. Pak, saya mau minta pisah aja. Bapak sikapnya begini, tidak adil kepada saya. Akhirnya kemudian sang suami meminta maaf kepada istrinya. Wahai istriku, aku masih sayang, maafkanlah saya. Lalu istri bilang, boleh Pak, saya maafkan kesalahan Bapak sekarang, tapi saya tidak pernah bisa melupakan apa yang menjadi kesalahan Bapak. Berarti tandanya itu memaafkan belum lapang dada, belum ikhlas, belum tulus. Maka pada malam hari ini ayo maafkan dengan lapang dada, dengan tulus, dengan ikhlas. Insya Allah Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Kemudian jaminan yang kedua dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mempererat persaudaraan, dengan kita menjalin silaturahmi, wa yunsi'u fi asarihi, akan mendapatkan panjang umur. Dipanjangkan umur kita. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita bagaimana dulu di zaman Nabi Daud. Ketika itu Nabi Daud didatangi seorang tamu, yaitu malaikat maut, Israel, pencabut nyawa, datang ke rumah Nabi Daud lalu berkata, wahai Nabi Daud, wahai Nabiullah, sesungguhnya aku akan memberitahu kepadamu. Apa yang kau beritahu wahai malaikatul maut? Apakah aku akan meninggal? Tidak. Aku akan menunjukkan kepada kamu bagaimana caranya aku menyabut roh manusia ketika ajalnya sudah tiba. Lalu siapa yang akan kau cabut wahai malaikatul maut? Wahai Nabiullah, Fulan bin Fulan, besok pada jam 9 dia akan akhir masa umurnya, ajalnya, maka saya akan datang kepada dia untuk mencabut rohnya. Dikasih tahu oleh Nabi Daud alaihissalam, dipanggil oleh Nabi Daud, wahai Fulan bin Fulan, barusan saya didatangi oleh malaikatul maut. Lalu dia berpesan kepada saya bahwasanya besok malaikat maut akan datang kepada kamu, yaitu mencabut nyawa kamu karena ajal kamu sudah terakhir di jam 9 pagi. Waduh, orang kalau dikabarin besok mau mati kira-kira gimana Pak? Berbuat baik apa enggak? Oh pasti berbuat baik, besok mau mati nggak ada lagi dah, ya kan? Yang tadinya nggak pernah sholat langsung sholat, yang tadinya nggak pernah baca Quran baca Quran. Maka itu kematian dirahasiakan oleh Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak akan ada yang tahu kapan terjadinya, di mana dia akan mati, kapan terjadinya hari esok. Mungkin kita nggak ada yang tahu 2 menit, 10 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun yang akan datang. Kita nggak tahu kapan ajal kita. Benar nggak? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di mana kita akan meninggal. Makanya saya tadi bertanya, itu yang selempang putih itu disebut namanya mori. Benar Pak? Yaitu kain kapan. Oh, berarti PSHT memiliki nasihat yang paling luar biasa. Al-Imam Ratib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awwanah, apabila hati seseorang itu sudah mati, apabila dia punya hati sudah keras, maka kata Habib Abdullah Al-Haddad, berikan nasihat yang paling ampuh, ingatkan dengan kematian.
Jadi kematian adalah nasihat yang paling ampuh untuk orang itu sadar. Tapi kadang-kadang kita nggak merasa bahwasanya kematian itu tidak akan terjadi. Kita yakin nggak kematian adalah hal yang pasti? Yakin nggak kematian hal yang pasti? Tapi terkadang keyakinan kita kematian itu sudah pasti, tapi perbuatan kita kadang-kadang mencerminkan orang yang tidak bakal mati. Benar nggak? Makanya di dalam PSAT dinasihatkan dengan kain mori supaya mengingat siapapun jabatannya, berapapun hartanya, berapapun pangkatnya, ketika dia meninggal dunia semuanya sama menggunakan kain mori tersebut. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Walaupun bapak punya mobil mewah, kasur empuk, berpesan kepada keluarganya, nah nanti kalau bapak meninggal tolong bawakan bantal yang paling mewah di dalam kubur bapak. Maka anaknya berkata ketika ayahnya sudah meninggal, Pak mohon maaf bantalnya saya bawa pulang lagi, karena ini bukan milik bapak lagi. Jadi kita punya harta banyak, ketika sudah meninggal bukan harta kita lagi. Sudah kita tinggalkan semuanya urusan duniawi. Yang tadinya bangga dengan wajah tampan, maka di saat itu wajah kita ditempelkan ke tanah. Yang tadinya kita marah ketika wajah kita dihina, yang tadinya kita emosi ketika tubuh ini dihina, maka ketika masuk ke dalam liang lahat tidak ada yang perlu dibanggakan, semuanya nempel ke tanah. Maka nasihat yang paling tertinggi kata Habib Abdullah Al-Haddad adalah mengingatkan tentang kematian. Maka alhamdulillah pendiri PSHT ini, saya pernah berkata bahwasanya beliau adalah seorang waliullah. Kalau bukan seorang waliullah, tidak akan mungkin PSHT memiliki ajaran yang seperti ini. Beliau adalah orang yang makrifat kepada Allah. Saya yakin beliau mendapatkan kedudukan dan pangkat yang tinggi di sisi Allah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Siapa yang bisa mengajarkan tentang ketuhanan kecuali hanyalah orang-orang yang soleh. Kita aja tidak mampu untuk mengamalkan tentang belajar tentang hakikat dan makrifat, tapi pendiri daripada Ki Hajar ini, beliau mengajarkan kita untuk kita bisa makrifat kepada Allah, kenal dengan Allah, ingat kepada kematian, berbudi luhur, berbudi pekerti. Inilah yang diajarkan oleh pendiri-pendiri PSHT. Diingatkan kita tentang kematian. Orang tadi ini kisahnya kembali lagi ke Nabi Daud alaihissalam. Datang Nabi Daud, akhirnya orang tadi kaget. Benar Nabi Daud? Benar, tadi malaikat datang kepada saya. Yang namanya Nabi kira-kira bohong apa enggak Pak? Nabi bohong apa enggak? Enggak mungkin Nabi bohong. Maka percaya orang ini. Wahai Nabi Daud, saya takut menghadapi kematian. Saya takut menghadapi kematian. Apa yang harus saya lakukan? Lalu orang tadi punya harta begitu banyak. Minum dulu boleh? Pelan-pelan. Lalu orang tadi punya harta, dia kunjungi semua rumah-rumah yang ada di sekelilingnya. Dia meminta maaf dan bersodakoh. Setiap rumah dikasih sodakoh, setiap orang dia meminta maaf. Siapapun orang yang lewat dia meminta maaf. Dia jalin silaturahmi. Semalaman dia beribadah kepada Allah dengan menangis. Ya Allah, jika besok ajal saya telah tiba, maka jadikan saya orang-orang yang soleh. Kumpulkan saya dengan para nabi dan orang-orang yang soleh. Nangis meratap sujud kepada Allah dan meminta maaf, bersilaturahmi kepada tetangga-tetangga dan orang-orang yang lewat di sekitarnya. Akhirnya nunggu pagi, orang tadi, bentar lagi jam 9, bentar lagi jam 9, sampai lewat jam 9 enggak mati-mati. Lewat jam 9 tidak mati-mati. Akhirnya orang tadi berkata kepada Nabi Daud, datang kepada Nabi Daud, wahai Nabiullah, saya ini udah jam 9 lewat,
Kemarin kau bilang saya akan meninggal di jam 9, tapi saat ini saya belum meninggal juga. Jangan-jangan engkau berbohong kepada saya. Kata Nabi Daud, baik Fulan bin Fulan, saya akan bertanya dulu kepada Allah. Saya akan menanyakan hal ini kepada Allah, karena tidak akan mungkin malaikat Israel datang kepada saya dengan kalimat yang berbohong. Dapat 3 hari ditunggu oleh Nabi Daud, akhirnya datang malaikat Israel. Begitu datang dia bertanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, kemarin kau bilang Fulan bin Fulan jam 9 dia akan meninggal, tapi ternyata buktinya dia sampai sekarang sudah 3 hari masih dalam keadaan bernapas. Apa yang menyebabkan dia masih hidup? Malaikat Israel bercerita, wahai Nabiullah, betul yang ada di dalam catatanku dia adalah ajalnya sampai jam 9. Tapi Allah memberikan perintah kepada saya, wahai Israel, panjangkan umur orang tadi. Saya malu untuk mencabut ruhnya, saya malu untuk mencabut nyawanya, karena orang ini telah menjalin silaturahmi dan bersedekah meminta maaf kepada yang lainnya. Maka orang yang menjalin silaturahmi sudah pasti mendapatkan nilai panjang umur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kematian itu dirahasiakan. Coba kematian kita kalau seandainya dikasih tahu oleh Allah, waduh setahun lagi kita mau mati, saya yakin bapak-bapak nggak bakal bekerja, langsung masuk ke pesantren, belajar ngaji, ngatamin Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bener nggak? Kenapa? Karena takut mati. Kita ini takut mati apa enggak? Yang takut mati pasti akan yang berani juga pasti akan mati. Semuanya kita akan mati. Makanya kematian itu enggak boleh diminta, kematian itu enggak boleh dicari. Kenapa? Kalau kita misalkan punya masalah lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, masalah saya, cobaan saya tidak henti-hentinya, lebih baik saya mati saja. Enggak boleh, haram hukumnya berdoa minta mati, enggak boleh. Kemudian yang namanya mati enggak perlu untuk dicari. Yang namanya mati, saya mau bunuh diri aja, ada kereta lewat kita tabrakin, haram hukumnya. Itu namanya cari mati. Jadi minta mati tidak boleh, cari mati juga tidak boleh. Maka ikuti apa yang menjadi ketentuan Allah. Yuk kita persiapkan diri kita melalui dari organisasi PSHT. Kita semuanya adalah sama, kita semuanya adalah bersaudara, dengan semboyan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Inilah semboyannya kita, tidak ada perbedaan di antara kita. Insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, akan dipanjangkan umur kita, diluaskan rizki kita, berkat kita saling menjaga silaturahmi di dalam organisasi PSHT ini. Yang tua jangan merasa bangga dengan pangkatnya, yang muda juga jangan merasa hebat karena dia adalah lebih muda. Karena sehebat-hebatnya anak muda, kalau tidak ada pembinaan dari orang tua, kalau tidak ada pembinaan dari senior, maka kalian tidak akan mungkin bisa hebat. Senior-senior kalian yang udah kelihatannya sepuh, dewan-dewan pembina yang sudah kelihatannya sepuh, jangan kalian sepelekan. Kalian bisa hebat seperti itu karena pembina kalian yang mengajarkan dengan rasa tulus dan ikhlas. Hebatnya seorang guru bukan karena hebatnya guru itu, tapi hebatnya seorang pembina, hebatnya seorang guru kapan dia bisa menciptakan generasi yang lebih hebat dari dia, maka itulah guru yang paling hebat. Maka yang jadi pembina jangan pernah merasa berkecil hati. Oh, saya mengajar di sini katanya tidak dibayar, tidak dipungut biaya, gratis, dengan ikhlas, dengan tulus, sukarela. Kalau ada waktu di rumah saya luangkan waktu di rumah. Ini menjadi nilaian amal ibadah buat kita. Kita ibadah sholat masih kurang, ibadah zakat masih kurang, ibadah haji apalagi, ibadah yang lainnya apalagi. Maka perkuat ibadah silaturahmi dengan bapak-bapak yang menjadi ketua ranting, yang menjadi pembina pelatih. Kapan kalian bisa menciptakan generasi yang hebat, maka pembinanya yang hebat, bukan muridnya yang hebat. Guru yang hebat itu adalah guru yang menciptakan generasi. Nabi Muhammad bisa dikategorikan hebat
Nabi Muhammad bisa dikategorikan berhasil karena Nabi Muhammad menciptakan generasi para sahabat yang hebat, ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang beken, hafal dengan Al-Quran, seluruh ajaran Nabi Muhammad dipelajarinya, maka dikategorikan Nabi Muhammad sungguh sangat hebat. Jadi bukan karena Nabi Muhammadnya yang hebat. Bahkan sampai ada seorang Yahudi datang kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Isa itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Loh, kok bisa? Iya. Kenapa? Nabi Isa punya mukjizat adalah bisa menghidupkan orang mati. Lalu Nabi Muhammad tidak pernah saya baca sejarahnya bisa menghidupkan orang mati. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai Yahudi, apabila engkau ingin membuat tanding antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, jangan kau bandingkan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Cukup Sayyidina Syekh Abdul Qadir yang menghidupkan orang mati, enggak perlu Nabi Muhammad. Ditanya sama Syekh Abdul Qadir, siapa yang akan aku hidupkan? Wahai Abdul Qadir, saya punya nenek, udah 500 tahun dia meninggal. Kuburannya ada di pemakaman umum. Di mana kuburannya? Tunjukkan kepada saya. Ditunjukkan di sini kuburannya. Begitu dibangkitkan, wahai ahli kubur, dengan izin Allah bangun, bangkit dari dalam kubur. Seorang laki-laki. Oh, ini bukan, nggak mungkin nenek saya laki-laki. Berarti saya salah. Lalu bagaimana cirinya nenek kamu? Dulu nenek saya ahli di dalam berjoget. Dibangkitkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai penduduk ahli kubur yang ada di makam ini, bangkit dan bangun. Semua bangkit dari dalam kubur. Ada satu nenek-nenek yang dia berjoget-joget. Itu nenek saya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau menyalahi kudratnya, dia kembalikan orang yang sudah meninggal tadi. Yahudi tadi bengong dengan melihat karamah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu sudah tahu kehebatan Nabi Muhammad? Nggak perlu Nabi Muhammad itu menghidupkan orang mati, cukup umatnya yang bisa menghidupkan orang mati. Makanya Nabi bersabda, al ulama'u ummati kal anbiya'i bani Israel. Ulama umat Nabi Muhammad seperti para nabi Bani Israel. Tuh hebatnya Nabi Muhammad, bisa menciptakan generasi-generasi yang hebat. Maka di dalam PSHT ketika dibangun sebagai perintis Ki Hajar dengan Muhammad Sahdan tadi, beliau adalah orang yang hebat. Maka jangan pernah ketika latihan mengirimkan tawassul kepada ahli-ahli kubur, pendiri-pendiri PSHT. Ini sebelum latihan ngirimin tawassul dulu enggak? Ngirimin Al-Fatihah dulu enggak? Harus dikirimin, wajib. Kita minta barokahnya. Karena tanpa ada mereka nggak mungkin PSHT bisa ada sampai sekarang ini, betul? Adanya PSHT karena adanya mereka. Maka perlu kita bagi pahlawan-pahlawan pendiri bangsa ini, pendiri organisasi PSHT ini, sebelum latihan ingatkan bahwasanya sejarah daripada PSHT adalah untuk perjuangan pemersatu bangsa Indonesia. Ketika nanti di akhir daripada bangsa Indonesia ini terjadi perpecahan, terjadi pertikaian, maka PSHT lah sebagai pelopor terdepan untuk mempersatukan umat dan bangsa. Setuju? Siap berjuang, siap menyatukan umat, siap membela Nabi Muhammad, siap membela NKRI, siap, harus siap. Siap berjuang bersama PSHT, tidak pernah lelah dengan PSHT, siap. Semangat dengan PSHT, siap, harus siap. Nggak boleh nggak siap. Insya Allah kita ini kan kadang-kadang kurang disiplin doang, Pak. Bener nggak? Iya, ketika latihan hujan sedikit, libur dulu latihannya. Ya, di sini kalau latihan di tempat saya PSHT, saya lihat tempat latihannya itu apa ya, tanah rumput di depan masjid. Saya bilang, Pak, ini anak-anak pada kotor. Memang sudah begini, Pak Ustadz. Oh, memang sudah begini setiap latihan. Iya, setiap latihan. Apa nggak dikasih alas? Kalau di sini kan ada matras, mungkin kalau matrasnya lebih bisa dikirim ke sana. Ya, ke cabang Jambe, di cabang Jambe. Itu.
Tapi enggak, ini cuma semboyan doang. Tapi insya Allah setiap ranting nanti bisa kebeli matras. Insya Allah pemerintah nanti akan melihat PSHT. Pemerintah nanti akan merangkul dari PSHT untuk menjadi garda terdepan membela NKRI ini. Semuanya akan difasilitasi. Maka jaga persaudaraan PSHT ini. Kalau ada orang yang bilang tentang keburukan PSHT, oh orang PSHT begini-begini, kita harus menjadi orang yang terdepan untuk membantu PSHT. Pak, PSHT itu diajarkan begini. Bapak kalau tidak tahu tentang PSHT, jangan berbicara tentang PSHT. Jangan samakan ketika ada anggota PSHT siswa kami yang dia berbuat salah lalu Bapak menyalahkan. Sama seperti ada semut di pohon menggigit Bapak satu lalu semua semut Bapak bunuh. Betul nggak? Iya. Jadi saya ada pernah orang bercerita terjadi ini benar terjadi katanya PSHT begini-begini. Saya nggak percaya karena saya melihat menyaksikan ketika latihan PSHT, anak-anaknya tulus, anak-anaknya semangat, siswanya semangat, pembinanya juga hebat dengan tulus dan ikhlas. Nggak ada orang yang membimbing. Saya latihan taekwondo waktu di pesantren. Saya latihan taekwondo, ketika teman saya disuruh melatih di pondok saya, Ustadz nanti latihan di sini ya, latih anak-anak santri dengan taekwondonya di pondok saya. Apa dia jawab? Ustadz mohon maaf, nanti untuk honornya berapa? Sudah nanyain bingung saya. Iya. Tapi PSHT ketika saya tawarkan, kalau anak santri saya masuk di PSHT berapa biayanya? Oh gratis. Bayarannya sebulan berapa? Gratis. Oh masukkan nanti anak santri saya nih, ada berapa orang nih yang ikut? 5 orang, nanti masuk semua anggota PSHT. Jadi nanti santri Al-Mufidah jadi warga dan siswa PSHT saya titipkan kepada PSHT. Insya Allah ya. Boleh Pak? Boleh saya nitip para santri diajarkan PSHT terakhir? Insya Allah kita ada ikatan batin satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semua, Allah ridho kepada kita semua, Allah sayang kepada kita semua. Biarkan orang lain mencaci maki kita, biarkan orang lain membenci kita, tapi kita harus bisa saling memaafkan kepada yang lain. Jangan simpan kebencian itu di dalam hati, tapi ukirlah kebencian itu, catatlah di atas pasir di pinggir pantai agar dia hilang tersiram oleh ombak. Kita duduk begini satu dengan yang lainnya, saling menatap, saling bergandengan tangan, saling menyatukan hati. Ini menjadi sebuah keistimewaan buat kita semua. Yang dekat, ini duduk kita kan dekat, yang dekat saling merindukan, yang jauh pun saling merindukan. Jangan kita dekat tapi hatinya jauh. Bener nggak? Duduknya dekat tapi hatinya jauh. Ada orang yang jauh tapi hatinya dekat. Tapi kita yang duduk di sini, satukan hati kita, duduk bergandengan tangan, saling memperkuat persaudaraan kita. Jangan kita melihat siapa saudara kita, dari mana asalnya, dari mana sukunya, tapi kita lihatlah dia adalah saudara kita di dalam organisasi PSHT maupun di luar dari PSHT. Mudah-mudahan Allah sayang dengan kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasial Maghfirah. Pada malam hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini. Satukanlah hati kami ya Allah dalam ikatan persaudaraan. Satukanlah hati kami dengan penuh cinta kepadamu ya Allah, dengan merindukan baginda Nabi Muhammad. Satukan hati kami di dalam kami memperjuangkan bangsa Indonesia melalui organisasi PSHT ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasial Maghfirah. Ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, anak dan istri kami, suami kami, saudara-saudara kami, para pendiri-pendiri bangsa ini, para pendiri-pendiri PSHT. Ampuni semua dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasial Maghfirah. Berikanlah rahmat, taufik dan hidayahmu kepada kami semua. Bimbinglah kami dengan hidayahmu, bimbinglah kami
dengan petunjuk-Mu agar kami bisa istiqomah di dalam jalan-Mu ya Allah, yaitu jalan yang Kau ridhai, siratal mustaqim, jalan yang memberikan kenyamanan, ketentraman di dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasial Maghfirah, jangan Kau tinggalkan kami pada malam hari ini dari anggota PSHT ya Allah. Jangan Kau biarkan kami, hati kami bercerai-berai. Jangan Kau biarkan kami di dalam kehidupan organisasi ini saling ada pertikaian. Satukan hati kami ya Allah dengan rasa cinta kepada makhluk-Mu, dengan rasa cinta terhadap perintah dan ajaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasial Maghfirah. Pada malam hari ini juga ya Allah, kepada pendiri-pendiri PSHT ya Allah, kepada ketua-ketua ranting, kepada ketua-ketua dewan ya Allah, semua pengurus organisasi PSHT, Kau berikan kesehatan, semua warganya juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di dalam hidupnya ya Allah, diluaskan rizkinya, diberikan keberkahan di dalam kehidupannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semua menjadi orang yang baik, jadikan kami semua menjadi orang yang soleh, jadikan kami semua menjadi orang yang taat di dalam melaksanakan ajaran agama kami, apapun agama kami ya Allah. Kami mohon kepadamu, satukan hati kami dalam persaudaraan di Ternate ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasial Maghfirah. Kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, berikan kesehatan dan kesembuhan di dalam penyakitnya ya Allah. Angkat seluruh penyakitnya ya Allah. Dan kalau ada yang dalam keadaan sedih, keadaan susah, hilangkan kesedihannya berkat silaturahmi pada malam hari ini ya Allah. Kabulkan apa yang menjadi doa dan harapan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para saudara-saudara PSHT semua. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah kami datang kemari dengan rasa cinta, insya Allah kami datang kemari dengan rasa sayang. Mudah-mudahan silaturahmi kita, kumpulnya kita bukan cuma hanya sekedar di dunia, nanti di alam akhirat kita saling memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Ketika nanti bapak-bapak masuk ke dalam surga melihat saya, oh ini Pak Sidik ya yang dulu pernah datang ke Padepokan PSHT, tolong panggil saya agar kami juga bersama anggota PSHT ke dalam surga. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Sidik atas tausiah agamanya pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu sholawatan yang akan dimainkan oleh tim Hadroh dari Ranting Rajek. Kepada tim Hadroh kami persilahkan. Oh, lain lagu sih. Burung berarti.